Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Idza qila, apabila ditanyakan laka kepadamu, manil mu'minu, siapakah orang mukmin itu? Faqul, maka ucapkanlah olehmu, alladzi ittala'a ala aibi nafsihi. Orang mukmin adalah orang yang mampu melihat aib dirinya sendiri. Walam yansib, dan tidak menghubungkan ahadan sedikit pun minal ibadi, dari hamba-hamba, ila aibin, kepada satu aib. Siapa orang mukmin itu? Adalah orang yang mampu mengetahui aib kekurangan sendiri dan tidak pernah membuka aib kekurangan orang lain. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, apabila ditanyakan laka kepadamu, manil makhdhulu, siapakah orang yang rendah itu? Siapakah orang yang khadal, orang yang rendah atau orang yang sia-sia? Faqul, maka ucapkanlah olehmu, alladzi yansibul ibadah, orang rendah adalah orang-orang yang menisbatkan kepada hamba-hamba ilal aibi, akan aibnya. Wa yubri'u, dan dia membebaskan diri, nafsahu, dirinya, minhu, dari aibnya. Siapa orang yang rendah, orang yang hina? Adalah orang yang selalu membuka aib orang lain dan merasa diri tidak pernah punya aib di hadapan Allah. Wa mimma tamadda fihi, dan dari apa-apa yang terus-menerus fihi, ada padanya, ahluz zamani, yaitu sepanjang zaman atau pemilik zaman, yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang hidup di satu zaman, mubasatatuhum, yaitu toleransinya mereka, wa mu'anasatuhum, dan ramahnya mereka, lil asina, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Walau annahum, dan seandainya bahwasanya mereka abasu, bersikap cemberut, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, terhadap pelaku maksiat, lakana, maka pastilah ada, rijsan, sebagai pencegah, lahum, bagi mereka, anil maksiati, dari perbuatan maksiat. Falau futiha, maka apabila dibuka laka kepadamu, babul kamali, pintu kesempurnaan, lama raja'at, maka pasti kamu tidak akan kembali, ilar radhaili, kepada hal-hal yang hina. Ara'aita, tidakkah kamu tahu, man, orang, futiha, yang dibukakan lahu baginya, babul qusuri, pintu-pintu istana, pintu istana-istana, hal yarji'u, apakah ia akan kembali, ilal mazabili, ke tempat-tempat sampah. Lau futiha, apabila dibukakan laka untukmu, babul unsi, pintu kebahagiaan, bainaka, antara dirimu, wa bainahu, dan antara Allah,
ma talabta, maka kamu tidak akan mencari, man, orang, taknasu, yang membahagiakan terhadapmu, yang kamu menjadi bahagia, bihi, dengannya. Law ikhtaraka, seandainya Allah memilihmu, lirububiyatihi, karena sifat-sifat ketuhanannya, ma qata'aka, maka kamu tidak akan memutuskan, anhu, daripadanya, yakni dari sifat-sifat rububiyahnya Allah. Lau karramta alaihi, seandainya kamu memuliakan kepadanya, yaitu kepada Allah, ma romaka, maka Allah tidak akan melemparkanmu, li ghairihi, selain daripada kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran yang berharga kembali disampaikan kepada kita oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada dalam kitab Tajul Arus, beliau menyampaikan beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Pertama, siapa sih sesungguhnya orang mukmin itu? Orang mukmin ya orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya, berkeyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang mukmin adalah lebih senang mengoreksi kekurangan dirinya sendiri daripada mengoreksi kekurangan orang lain. Itu ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin adalah lebih senang meneliti aib kekurangan dirinya ketimbang meneliti aib kekurangan orang lain. Itu orang mukmin begitu. Karena orang mukmin itu takut terhadap dosa, takut menyalahi aturan-aturan Allah. Maka kalau ada orang lebih senang meneliti aib kekurangan orang lain, lalu dia menyembunyikan aib kekurangan dirinya, pertanda kalaupun dia mengaku beriman, sesungguhnya ada kesombongan dalam diri. Karena sombong itu, takabur itu, batrul haq wa ghamtun nas, ya. Menolak kebenaran yang datang dari siapapun, wa ghamtun nasi, dan menyalahkan orang lain. Itu orang sombong, orang takabur, itu dia, ya, menolak nilai-nilai kebenaran yang datang dari orang lain dan menganggap rendah terhadap orang lain. Itu ciri orang sombong. Padahal yang namanya kebaikan dari manapun berangkatnya, siapapun yang menyampaikan hendaknya menjadi nasihat buat kita. Kalau bahasa almarhum Gus Dur, biar kata keluar dari lubang dubur ayam, kalau yang keluar telur, ambil apa enggak? Ambil, karena yang keluar telur. Tapi kalau yang keluar telek, kan beda tipis tuh, telur sama telek. Kalau yang keluar telek, ya dibuang, ya, jangan diambil. Jadi kebenaran datang dari manapun, kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, ambil. Walaupun kebenaran itu muncul dari anak kecil. Oh, ini anak ngomong benar nih, ambil. Jadikan sebagai pelajaran nasihat buat kita. Sekalipun omongan itu keluar dari orang cerdik pandai, sekalipun bahasanya intelek,
Tapi kalau di situ keburukan, tidak ada nilai kebaikan, ya abaikan saja. Sehingga kata Sayyidina Ali, undur ilal maqal wala tandur ila man qal. Unzur ilal maqal wala tanzur ilal maqal, wala tanzur ila man qala. Ya. Lihatlah kepada apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Di kalimat lain, undur ma qala wala tandur man qala. Ya. Lihat ya, apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, kita ini ternyata masih subjektif ya. Yang menyampaikan orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Biar kata bener kayak apa juga, alah lu ngomong apa sih lu? Iya. Pinteran juga gua daripada lu. Nah, ini tidak ada iman dalam diri. Karena antara kibir ya, antara sombong dengan iman itu nggak akan menyatu ya. Kalau dia punya iman, maka sikapnya tawadhu. Tawadhu bukan tahu warna duit ya. Tawadhu rendah hati. Tapi kalau dia nggak punya iman, biar kata ngakunya ustadz kayak kiai kayak ya, atau apa itu titelnya depan ada belakang ada ya. Tapi kalau dia itu sombong, maka dalam dirinya tidak ada iman. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin walau misqala habbatin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kesombongan, sekalipun sombongnya itu sebesar biji-bijian. Masya Allah, padahal sombong itu kesenangan kita, bener nggak? Iya. Pakai baju baru sombong, ya. Pakai sendal baru sombong, ya. Duit banyak sombong. Pakai sepeda motor baru sombong, ya. Punya jabatan sombong, ya. Ya. Punya istri lagi sombong, ya, misalnya gitu. Ya. Kalah lu sama gua, pos gua udah 2, lu baru 1. Iya. Lu kan posnya baru 1. Orang yang posnya 1, tuh kata yang sombong ini, itu kayak kepiting sawah. Tahu nggak kepiting sawah? Dia lubangnya punya 1, biar kata jalan kemana-mana juga pulangnya ke lubang itu, nggak pernah pindah ke lubang yang lain. Dianggap kepiting sawah alias yuyu. Iya, kita bodoh amat, emang gue pikirin gitu. Ya, jadi kesombongan ya tidak akan menyatu dengan keimanan. Orang mukmin bebas dari kesombongan. Orang mukmin bebas dari sifat-sifat sombong. Orang mukmin lebih meneliti aib kekurangan dirinya ketimbang meneliti aib kekurangan orang lain. Nah, kalau kita kan kebalikan, lebih melihat kekurangan orang lain ketimbang kekurangan diri kita sendiri. Ini ngaji itu buat kita, baiknya buat kita, buruknya juga buat kita. Jangan kita ngaji baiknya semua, nggak usah ngaji kalau udah baik. Ya. Jadi kita begitu, aib kekurangan orang lain kelihatan, aibnya sendiri nggak kelihatan. Gajah di pelupuk mata tampak, ya.
tak tampak, ya. Semut di seberang lautan tampak. Itu kita. Maka sekarang harus kita balik. Sesudah kita ngaji, kita harus rubah mindset kita. Kita rubah cara berpikir kita. Sebab kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk mengoreksi kekurangan dirinya ketimbang mengoreksi kekurangan orang lain. Jadi koreksi terus. Lama-lama kan jadi semakin baik. Sehingga kalau kekurangan kita diingetin sama orang lain, seneng apa marah? Harusnya seneng. Kalau orang ngingetin kekurangan kita, kita harus seneng. Alhamdulillah, terima kasih sampean sudah ngingetin saya. Coba kalau sampean nggak ngingetin saya mah celaka terus. Gitu. Cuman ya susah. Ya. Biasanya ya orang kalau diingetin, ya pasti ada emosi marahnya. Maaf tadi tuh Fatihahnya ya, kalimat an'amta alaihim itu nonnya diangkat an'amta alaihim. Apa jawabannya? Sok tahu ente. Ini saya ini juara MTQ tingkat kecamatan. Masa Fatihah aja dikoreksi sama ente? Emang ente pernah juara MTQ? Bohong itu namanya. Ya, kalau ada yang ngingetin begitu ya alhamdulillah, terima kasih. Udah ntar gini dah, kalau udah sepi orang, saya mau baca, tolong dikoreksi ya, mana yang kekurangannya. Termasuk surah-surah pendek yang biasa buat saya ngimamin, tolong dikoreksi dah. Supaya jadi benar. Nah itu orang punya hati lembut seperti itu. Sebab orang beriman itu wajhun malih wa lisanun fasih, ya, wa qalbun salih, ya, wa yadun sakhi. Orang baik itu, orang mukmin itu wajhun malih, mukanya berseri-seri, ya. Ketemu siapapun mukanya seger, ada senyumnya. Jangankan ketemu teman-teman yang baik, ketemu orang yang memusuhi sekalipun, itu tidak menampakkan muka cemberut. Wajhun mali walisanun fasih, ya, lisannya tutur katanya bagus, ya. Tidak ada menyinggung orang lain, tidak ada menyakiti orang lain, ya. Kalau mau ngomong ditata dulu, ya. Sebelum dia omongin ditata dulu. Lisanun fasih wa qalbun taqiyun, hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Wa yadun sakhi, tangannya senang berbagi. Itu ciri orang mukmin begitu. Ya, enggak sempet untuk meneliti aib kekurangan orang lain. Apalagi kemudian menyalahkan orang lain, enggak berani. Ini saya begini gara-gara dia nih. Tadinya saya nggak ngerti begini-beginian. Dia yang ngajarin terus saya jadi begini. Nggak bisa. Sekalipun si fulan yang ngajarin kita perbuatan buruk, kalau kitanya bertahan, kita terjerumus nggak pada perbuatan buruk? Tidak. Iya. Maka jangan menyalahkan pada yang ngajarin, karena yang salah setan. Yang ngajarin juga dibimbing sama setan supaya ngajarin orang lain berbuat jelek. Nah orang itu ngajarin sama kita supaya kita berbuat jelek. Yang salah siapa? Setan. Anak sekolah berantem, ya, saling kata-kataan, saling menyalahkan, ya.
Sebetulnya kalau mau diruntut, yang salah adalah setan. Ya. Setan yang gelitikin nih supaya berantem. Anak tawuran, ya. Tawuran geng mana sama geng mana. Ya. Padahal kita nggak tahu nih wilayah sini, ya. Bebas dari tawuran. Gengnya jauh-jauh. Ya. Geng dari Grogol sama geng dari misalnya mana itu Cengkareng, gitu. Kumpulnya di sini misalnya gitu. Nah orang sini ikut-ikutan. Nah itu sebetulnya adalah mula-mula kesalahan itu dibuat oleh setan, ya. Dibuat ketersinggungan, dibuat sakit hati, dibuat kesel dan marah. Maka terjadi, ya, terjadi kerusuhan, kerusakan, karena memang setan itu berharap seperti itu. Maka jadilah kita santri. Kemarin tanggal 22 disebutnya hari santri. Santri itu singkatan. Sinnya adalah salikun ilal akhirah. Yang namanya santri itu mencari jalan menuju keselamatan akhirat. Maka di dunianya hati-hati. Yang dikerjakan penuh dengan kehati-hatian supaya selamat sampai negeri akhirat. Kemudian nunnya naibun anil masyayikh, ya. Kembali kepada guru-guru, ya. Mengambil pelajaran, memperoleh pengetahuan lewat masyayikh, guru-guru, ya. Kemudian huruf taknya, ya, tarikun anil ma'asi, ya. Ya, taknya adalah meninggalkan perbuatan maksiat, karena itu adalah gerakan setan. Kemudian rohnya raghibun ilal khairat, ya. Ya. Atau raghibun fil khairat, ya, senang kepada hal-hal yang baik, ya. Mensegerakan menuju kepada hal-hal yang baik. Lalu kemudian santri, ya, terakhirnya yarju as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah, menuju kepada keselamatan dalam beragama, selamat di dunia, selamat di negeri akhirat. Karena zaman sekarang, ya, pemahaman agama sudah banyak dipleset-plesetkan, sudah banyak dibelok-belokkan. Maka kita berharap supaya diberikan keselamatan dalam beragama. Doanya inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dalam beragama. Nah itu santri. Nah santri ini sedang dididik supaya menjadi orang-orang mukmin. Lalu kalau ditanya siapa orang yang al-makhdhul, orang yang celaka, yang sia-sia hidupnya, yaitu orang yang yansibul ibad ilal aib wa yubri'u nafsahu minhu, orang yang menisbatkan aib, kekurangan itu adanya pada orang lain. Menganggap orang lain punya kesalahan, sementara merasa dirinya adalah orang yang bebas dari kesalahan. Udah muncul sombong akhirnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah mengajarkan kepada kita, kalau kamu bertemu dengan orang lain, maka pahami orang itu lebih baik dari kita. Kalau ketemu sama anak kecil atau orang yang lebih muda dari kamu, pahami bahwa dia lebih baik dari kamu. Kenapa? Dia umurnya belum banyak. Berarti dosanya masih sedikit, sementara umur kita sudah banyak. Dosa kita pasti lebih banyak. Kalau ketemu orang yang lebih tua dari kita, pahami oleh kita bahwa dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia umurnya lebih banyak. Berarti pahala yang dikumpulkan lebih banyak. Umur kita
masih sedikit, pahala kita lebih sedikit. Kalau ketemu orang alim, orang berilmu, ya, pahami oleh kita bahwa dia lebih baik dari kita, karena dia beramal lewat ilmu, sementara kita beramal tanpa ilmu. Kalau kita ketemu orang jahil, orang bodoh, pahami pula oleh kita, biar kata dia bodoh, dia lebih baik dari kita. Kenapa emang? Sebab orang bodoh kalau berbuat maksiat sebab kebodohannya. Sementara kita kalau berbuat maksiat sudah tahu bahwa ini dosa, tapi kita kerjakan, berarti dosanya lebih banyak kita. Sampai-sampai kalau kita ketemu orang luar Islam, pahami oleh kita, dia lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau besok atau lusa dia masuk Islam, berarti dia tidak punya dosa. Sesudah masuk Islam dia meninggal dunia, surga dia. Sementara kita yang Islam dari lahir sudah pasti banyak punya dosa. Tuh, begitu cara kita supaya kita bisa memberikan penghormatan kepada orang lain. Kalau kita ingin bisa hormat sama orang lain, kalau kita ketemu dengan orang itu, maka ingat kebaikan dia kepada kita dan ingat keburukan kita kepada dia. Ya. Oh, ketemu si A, Masya Allah, dia itu pernah berbuat baik sama saya, sementara saya belum pernah berbuat baik sama dia. Nanti kita bisa hormat. Ingat keburukan kita kepada dia. Kalau kita ingat keburukan kita kepada dia, maka kita bisa hormat. Ya Allah, saya pernah nyalain sama dia, saya kudu hormat sama dia. Jangan sebaliknya. Kalau ketemu orang lain, ingat keburukan dia kepada kita, ingat kebaikan kita kepada dia. Sudah, kita nggak bakal bisa hormat. Ah, dia hidupnya aja, ya kita yang nolongin, ya ngapain coba. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kita tidak mudah memandang aib orang lain, karena pada dasarnya setiap kita pasti punya aib masing-masing. Kita punya kesalahan masing-masing. Untung saja Allah tidak menampakkan kesalahan kita di badan kita. Kesalahan dan dosa kita disembunyikan oleh Allah. Maka kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita jangan buru-buru menvonis neraka dia. Jangan. Kenapa? Sebab kalau kita menvonis dia neraka, lalu kemudian Allah juga murka, maka yang senang adalah setan. Karena dengan sebab kemurkaan Allah, sebab vonis kita dia bakal masuk neraka, setan seneng. Asik, saya punya temen buat besok di neraka bersama-sama. Tapi kalau orang punya kesalahan kemudian kita doakan, ya, kalau dia berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Dia punya dosa kepada Allah, kita mohonkan ampunan, lalu Allah mengampuni, maka dia akan menjadi orang baik, kemudian nanti akan sampai ke dalam surga. Kalau masuk ke surga, ya, yang senang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk neraka, yang senang setan, yang sedih Rasulullah. Tapi kalau orang Islam masuk ke surga, yang senang Rasulullah, yang sedih malaikat. Setan sedih, ya. Setan sedih karena tipu dayanya tidak berhasil. Nah, sementara Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang memiliki zaman itu, padahal ini zaman di mana Imam Ibnu Athaillah masih hidup, apalagi zaman sekarang. Orang-orang yang memiliki zaman itu
kalau melihat orang berbuat jahat, berbuat buruk, itu masih mentolerir, ya, masih membiarkan, bahkan bersikap ramah terhadap mereka. Ada orang berbuat maksiat, ya, masih ditolerir, masih dihormati, masih bersikap ramah sama dia. Padahal tidak seperti itu, ya. Memang yang kita tidak ramah, yang kita tidak mentoleransi adalah perbuatannya. Jadi terhadap orang yang berbuat maksiat, kita bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatan maksiatnya. Maka kalau ada orang berbuat maksiat, itu muka kita jangan menampakkan setuju, tapi justru muka kita bikin cemberut, ya, cemberut, ya. Misalnya ada muda-mudi pacaran, ya, depan rumahnya, ya, atau udah nggak muda sih, sudah tua misalnya, ya, pacarannya jorok, nah, misalnya gitu, ya, rangkul-rangkulan, ciuman, ya, siang hari lagi di depan banyak orang, ya. Nah itu kita jangan permisi, nun sewu, jangan, kesenengan dia, iya. Muka kita kudu pasang muka cemberut, ya, pasang muka cemberut. Kata kita, ya Allah, ya, dilihat banyak orang aja kayak begitu, bagaimana kalau berduaan doang? Nggak kena ini kalau dibiarkan, apalagi kita ramah-ramah sama dia, ya, senyum-senyum sama dia, nggak bisa. Kita kudu cemberut, biar dia berasa, wah, orang nggak pada demen sama kita nih. Emang kita melakukan kesalahan, nggak boleh begini, ah. Udah, kalau memang kita sama-sama suka, ya sudah, ya daftar aja ke KUA, ya. Nanti panggil Ustadz Hakim, atau Ustadz yang lain, biar didaftarin ke KUA. Nah begitu, ya. Tapi kalau kita welcome, kita ramah, ya, senengan dia, asik. Orang sini mah pada masa bodoh amat, orang berbuat maksiat dan dosa, nanti makin merajalela. Jadi kalau kita melihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat, begitu. Saya kalau ada anak-anak muda tuh, misalnya pulang ngaji jam 11, jam 12, ya, pada nongkrong main gaple atau main, ya, berbuat maksiat lah di situ, ya. Saya nggak ada permisian, lewat aja sambil cemberut, mau siapa kayak dia, gitu. Kenapa? Karena menampakkan ketidaksukaan supaya kemudian muncul rasa rasa tidak nyaman, ya. Muncul rasa tidak nyaman, ya, muncul rasa tidak asik, akhirnya dia akan menghentikan. Jangan sebaliknya, karena yang berbuat, yang bermain begitu, orang-orang yang kita anggap terhormat, lalu kita permisi, nun sewu Pak, mohon maaf saya ganggu ya. Bukan kita yang ganggu, dia yang ganggu jalanan kita, ya. Dia yang ganggu jalanan kita. Dulu waktu lagi galak saya, ya masih muda, rada galak, nah itu. Mau berangkat ke masjid, ada orang main gaple mah lewat, sengaja saya tendang. Iya, saya tendang aja. Coba sikapnya bagaimana gitu. Nggak ada permisi, nggak apa, tendang aja udah. Iya. Ya? Jalan aja, tendang aja. Iya. Lagi masih muda, masih galak, iya. Ya. Kalau ada orang berbuat maksiat begini begitu, saya langsung beraksi. Ya. Tapi rupanya sikap saya berlebihan, menjadikan sebab orang
bukan simpati sama saya, tapi marah. Akhirnya saya merubah, ya. Ditambahnya usia, ya, saya merubah. Oh, ini kita harus kembali dakwahnya Rasulullah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Ya. Kalau kamu keras hati, keras pikiran, keras kepala, maka pasti mereka berpaling darimu. Ya. Terus bagaimana? Ya sudah, kita yang ngalah. Kita yang ngalah. Karena ini yang pada main itu orang-orang yang udah tua-tua. Ya, kita ngalah. Ya, sebab anak-anak mereka juga sebagian ngaji di rumah. Ya. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril kan, ketika mau menyapu habis penduduk Taif gara-gara melempari Rasulullah, kata Rasulullah, jangan Jibril, biarin, mereka nggak tahu, nanti kalau udah tahu juga enggak gitu. Iya. Kalaupun mereka tidak beriman, ya kita tungguin, barangkali nanti anak-anaknya pada beriman. Kalau anaknya enggak, ya tungguin cucu-cucunya barangkali beriman. Ya. Nah, ini malaikat Jibril aja mengatakan sabar amat Rasulullah. Nah. Jadi ketika kita mencoba membalik seperti itu, bersikap ramah, kemudian alhamdulillah ada perubahan. Tetapi tidak selamanya harus begitu. Tidak selamanya harus mengalah. Mengalah untuk menang silahkan. Tapi kalau mengalah pada akhirnya mereka semena-mena merajalela, maka kita tidak boleh mengalah. Kata Imam Ibnu Athaillah, paling tidak mukamu ditunjukkan muka yang gak demen, ya, supaya mereka berhenti berbuat maksiat. Kalau sudah dibukakan pintu kesempurnaan oleh Allah, orang pasti tidak akan kembali kepada kehinaan. Pernah saya sampaikan filosofi gali sumur. Masih ingat? Orang sebelum gali sumur, bersih apa kotor? Bersih. Begitu jebur sumur, dia gali sumur, bersih apa kotor? Kotor. Begitu sudah selesai, dia naik, dibikinin kopi, pisang goreng sama ubi goreng. Terus kata majikannya, "Mang, sini Mang, duduk di kursi. Ini ada kopi sama pisang goreng sama ubi goreng." Mau nggak dia duduk di kursi yang bersih? Nggak mau. "Jangan Pak Haji, badan saya masih kotor, biarin saya ambil aja kopi sama pisang goreng." Dia duduk di bawah, ngampar, ya. Karena memang dia sedang kotor. Ngopi sudah rapi, ya. Terus pisang goreng, ubi goreng sudah dimakan. Terus bilang, "Mang, nanti habis maghrib Mamang kesini lagi ya. Nanti ngambil gajian. Sekarang pulang dulu dah." Pulang dia. Sesudah pulang, mandi. Sesudah mandi, rapi sholat maghrib, dia balik. Nerusin kopi yang tadi, dibikinin kopi lagi, nerusin pisang goreng sama ubi yang tadi. Duduknya di mana dia? Di tempat yang tadi sore dia duduk, apa di kursi yang bersih? Kenapa di kursi yang bersih? Karena dia sudah bersih. Begitu orang, ya. Kalau dia memang lagi senang di tempat yang kotor, diomongin baik-baik juga nggak bakal mau dia pindah ke tempat yang bersih. Paling kita bisa doain. Maka tadi, sekalipun sikap kita cemberut, menunjukkan muka tidak suka, tapi hati tetap bersih, mendoakan mereka. Nanti kalau mereka sudah mendapatkan sentuhan babul kamal, pintu kesempurnaan, maka dia tidak akan kembali ke tempat yang kotor. "Mang, kenapa tadi sore suruh duduk di kursi nggak mau?" "Ya iyalah Pak Haji, kan tadi sore saya masih kotor, sekarang sudah bersih." Orang lagi demen kotor-kotor, diajak ke masjid, ke musola, susah. Maka kita doakan sampai nanti kemudian muncul dia membersihkan diri sendiri. Kalau sudah membersihkan diri sendiri, nggak usah disuruh, nanti nongol ke masjid, ya.
bergabung bersama dengan orang-orang yang sudah bersih. Masya Allah, itu namanya filosofi gali sumur. Kalau sudah sampai kepada pintu kesempurnaan, maka orang tidak akan jatuh kepada kehinaan. Ara'aita man futiha lahu babul qusuri hal yarji'u ilal mazabil. Coba misalnya orang tadinya duduk di tempat sampah, kemudian dipanggil oleh orang kaya, diajak makan-makan di tempat orang kaya, ya. Balik lagi nggak dia ke tempat sampah? Enggak, ya. Karena apa? Tempat sampah yang kotor, tempat sampah yang bau, sudah merasa tidak layak dia di tempat itu, karena sudah duduk di tempat-tempat yang bersih. Lau futiha laka babul unsi baina wa bainahu ma talabta man ta'nasu bihi. Kalau Allah sudah membuka pintu kenikmatan yang menghubungkan dirimu dengan Allah, kira-kira masih ada terbuka enggak pintu kenikmatan yang dia bisa peroleh dengan sesama makhluk? Enggak ada, ya. Kalau sudah dibuka pintu kenikmatan kedekatan diri dia kepada Allah, maka akan tertutup pintu-pintu kedekatan terhadap sesama makhluk. Apalagi ya pintu-pintu itu pintu-pintu kedekatan yang di sana ada maksiat dan dosa. Karena itu seandainya Allah telah memilih kita lewat sifat rububiyahnya, sifat pemeliharaan Allah kepada kita, maka ma qata'ta anhu, kita tidak akan putus-putus untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lau karramta alaihi ma ramaka li ghairihi. Kalau kita sudah memuliakan tali sambung dengan Allah, memuliakan pintu-pintu rububiyahnya Allah, pintu-pintu pemeliharaan Allah, maka Allah tidak akan menjatuhkan lagi kita kepada pintu-pintu selain daripada pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini terus mengejar pintu rahmat Allah. Hidup ini terus mengejar pintu-pintu kesempurnaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tertutup oleh kita pintu-pintu kehinaan sebab pergaulan kita dengan sesama manusia. Masuk waktu ya? Ya. Bagaimana sikap kita atau menyikapi? Soalnya ini kan anak kecil ya. Isi perut tiap hari. Ya. Kadang kita sholat yang harus kita nggak khusyuk. Ya. Gimana kalau kita melarang anak-anak ini kalau Ya. Sikap kita gimana? Menyikapi tentang berisiknya anak-anak. Pertama, kita menghimbau yang punya anak-anak suruh ikut masuk ke masjid. Jangan anaknya diusir ke masjid, bapaknya nongkrong di rumah. Itu yang pertama. Kita memberikan himbauan kepada orang tua yang punya anak ke masjid supaya ngemong anaknya yang pada jalan ke masjid, sehingga terkontrol oleh orang tua. Manakala orang tuanya belum bisa mengontrol seperti itu, maka kita menugasi ya 1 atau 2 orang yang ditugasi oleh pengurus untuk menjaga anak-anak supaya tidak berisik. Caranya bagaimana? Anak-anak ditata dan dipisahkan barisannya satu dengan yang lain. Satu diselipkan di antara barisan orang tua, nanti 3-4 barisan selipkan lagi satu, terus begitu. Kalau sekiranya masih tersisa anak-anak yang di belakang, maka petugas ini menjaga sholat mereka sehingga dia nanti sholatnya di rakaat terakhir dari orang berjamaah.
Caranya begitu. Itu sudah dilakukan diantaranya di Masjid Nurul Islam. Jadi orang yang disegani oleh anak-anak, kita tugasi untuk menjaga anak-anak. Jadi dikontrol oleh mereka. Kalau misalnya ada yang nyolek temennya berisik, kebluk picinya, pluk, gitu. Kalau dia nengok pasti diem, kusuk gitu. Sampai rokaat yang terakhir. Begitu rokaat terakhir, maka dia sholat, nyambung bermakmum kepada jamaah yang ada. Insya Allah aman. Tapi jangan sembarangan orang, ditugasi oleh pengurus, sehingga ketika nanti orang tuanya komplain karena anaknya mungkin dijewer, ya, atau mungkin dikebluk pecinya tapi ngomongnya ditabok, itu pengurus bisa membantu menengahi persoalan-persoalan yang muncul. Ini salah satu cara. Salah satu cara seperti itu. Biarkan anak-anak itu tetap pada ke masjid supaya mereka enjoy, senang di masjid. Kalau sudah sejak kecil dia senang di masjid, nanti gedenya tidak canggung masuk ke masjid. Tapi kalau diomelin, diusir-usir, disuruh pulang, kata dia nggak enak, nggak asik di masjid. Akhirnya apa? Pindah keasikannya ke warnet. Anak-anak kecil, ya, bilangnya mau sholat di masjid, tapi di masjid diomel-omelin, minta ongkos 5.000, belok ke warnet. Selesai sholat maghrib, bubar maghrib, dia pulang. Nah, ini bahaya. Nah, maka kita harus punya solusi, punya cara, punya kiat supaya anak-anak itu bisa lebih kondusif dan lebih tertib. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.